Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang mantan gangster terkuat yang hidupnya kembali diusik oleh masa lalunya. Ceritanya bakal menguras emosi deh. So, nggak usah kelamaan, langsung kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di sebuah kota kecil di Korea Selatan. Seorang pemuda bernama Tae-sik pulang kampung setelah 10 tahun lamanya tak bersua. Dia pulang kampung menggunakan kereta api. Di dalam gerbong kereta, sembari menunggu kereta sampai stasiun tujuan, Tae-sik menyempatkan membaca buku saku usang miliknya. Dalam buku itu tertulis sumpah yang pernah Tae-sik tulis. Dia menulis, "Aku tak akan berkelahi lagi. Aku tak akan mabuk lagi, dan aku tak akan menangis lagi." Sambil ngemil, lantas Tae-sik menambahkan tulisan baru nih di buku saku usang miliknya itu. Dia menulis, "Aku selesai ngemil," dan kemudian Tae-sik pun menyilangnya. Singkatnya, sesampainya di kota kelahirannya, Tae-sik sempat kikuk dengan suasana kota yang telah banyak berubah. Kemudian dia lanjut mengunjungi sebuah kedai makan bernama Sunflower. Di kedai itu dia memesan teh untuk sekedar bersantai. Kemudian putri pemilik kedai bernama Choi menyapanya. Disinilah Tae-sik menjelaskan niatannya berkunjung ke kedai ini untuk menemui Dokja, yaitu pemilik kedai Sunflower. Choi yang tidak mengenal Tae-sik lantas memberitahu jika Dokja ibunya sedang pergi berbelanja di pasar. Choi pun menyarankan pada Tae-sik untuk berkeliling sekitar atau sekedar mengunjungi sauna, agar dia tidak jenuh menunggu ibunya pulang dari pasar. Menuruti saran dari Choi ini, Tae-sik lantas berkunjung ke pemandian air panas geng. Di ruang loker pemandian, Tae-sik niatnya mau lepas baju nih. Entah saking gapteknya atau bagaimana, dia nggak bisa membuka kunci loker yang sudah canggih menggunakan fitur keyless. Hal ini membuat petugas pemandian kesal ya dengan ulah gaptek Tae-sik tersebut. Si petugas lantas menegur Tae-sik agar dia jangan kampungan deh. Masa buka loker aja nggak bisa? Setelah menegurnya, petugas ini melanjutkan pekerjaannya menata handuk lagi. Tapi ya lagi-lagi, dia mendengar suara loker yang dimainkan. Akibatnya petugas ini mulai emosi dan berniat menegur Tae-sik lagi. Ialah pas mau menegur yang kedua kalinya, dia melihat badan Tae-sik yang penuh tato. "Gile, preman Cin, cucok deh, hampir aja Eke mampus," ucap petugas pemandian dalam hatinya. Di sini terungkap fakta baru geng, siapakah Tae-sik? Dia adalah mantan gangster yang telah pensiun dari dunia kriminal. Lanjut malamnya di sebuah bar bernama Oracle. Di depan bar itu berjaga dua polisi di seberang jalan melihati bar dari dalam mobil polisi. Ternyata di depan bar itu sedang terjadi pemukulan antar sepasang kekasih ya. Anehnya dua polisi ini hanya mengamati tanpa melerai mereka. Maka bisa disimpulkan bahwa kinerja polisi di kota tersebut lumayan bobrok nih geng. Lanjut di dalam bar Oracle, seorang pria bernama Changmu sedang memarahi anak buahnya. Changmu emosi karena anak buahnya tak becus dalam bekerja. Changmu ini adalah gangster yang bertindak sebagai ketua keamanan bar tersebut. Sekedar info lagi, Changmu kawan lama Tae-sik ya. Kemudian tak disangka datang Tae-sik menyapanya. Changmu yang tadinya terlihat garang bak harimau tiba-tiba saja berubah cupu jadi empus meong di depan Tae-sik. Keduanya pun mengobrol canggung karena sudah lama tak berjumpa. Dalam obrolan mereka ini mengungkap fakta baru nih geng. Alasan mengapa Tae-sik tak pernah pulang kampung selama 10 tahun lamanya ternyata karena Tae-sik dipenjara. Dan kepulangannya ini sebagai bukti bahwa Tae-sik telah bebas. Setelah menyapa Changmu, Tae-sik lanjut menyapa Yangki kawan lamanya juga. Yangki adalah gangster yang bertindak sebagai anak buah mafia besar di kota itu. Usai menyapa kedua kawan lamanya itu, Tae-sik lantas kembali menuju kedai makan Sunflower untuk menemui Dokja. Setibanya di kedai, di sana Tae-sik disambut hangat oleh Dokja sang pemilik kedai.
Merasa senang Tae-sik telah pulang, Dokja pun lantas menjamunya dengan hidangan makan malam. Dalam momen makan malam inilah Choi dikenalkan pada Tae-sik oleh Dokja ibunya. Dokja menjelaskan pada Choi bahwa Tae-sik ini merupakan anak angkatnya. Tentu secara otomatis dia adalah kakak angkat Choi sekarang. Setelah makan malam itu selesai, Tae-sik pun disuruh istirahat oleh ibunya. Dia pun diantar Choi ke kamar yang sudah disiapkan. Di kamar itu sebelum tidur, Tae-sik merasa senang nih bahwa hari itu dirinya dapat berjumpa lagi dengan ibu angkatnya. Tae-sik pun kembali berjanji pada dirinya sendiri, seperti yang dia pernah tulis pada buku saku miliknya. Aku tak akan mabuk lagi, aku tak akan berkelahi lagi, dan aku tak akan menangis lagi. Lanjut esoknya, hari itu Tae-sik bangun agak kesiangan. Dia pun dibangunkan Choi yang hendak berangkat ke sekolah. Choi membangunkannya karena mau menitipkan kunci rumah pada Tae-sik. Kemudian Choi pun bergegas pergi ke sekolahnya. Agak siangan lagi, Tae-sik mandi dan lanjut berkunjung ke kantor polisi setempat untuk wajib lapor. Alasan Tae-sik masih wajib lapor karena dia berstatus bebas bersyarat dari penjara. Di kantor polisi itu, Tae-sik berjumpa dengan Son, teman SMA-nya dulu yang sekarang jadi polisi. Kebetulan Son yang menangani bagian wajib lapor dan mereka pun saling bertegur sapa. Kemudian selesai wajib lapor, Tae-sik lanjut berkunjung ke rumah sakit. Di rumah sakit, Tae-sik berniat menghapus tatonya ke dokter kulit. Maksud Tae-sik hapus tato karena dia ingin tobat dan tidak ingin dicap lagi sebagai berandalan. Namun dokter kulit yang ditemuinya itu merasa ragu pada Tae-sik, sebab biaya hapus tato itu mahal loh, kata si dokter. Setelah dijelaskan rincian biaya hapus tato oleh sang dokter, Tae-sik pun mengurungkan niatannya untuk menghapus tatonya. Tentu karena saat ini dia belum ada uang cash. Dan cerita beralih di pasar tradisional kota itu. Hari ini di pasar ada agenda politik dari seorang bernama Pansu. Pansu ini adalah anggota DPR sekaligus mafia tanah di kota itu, geng. Ceritanya, jika Pansu kembali terpilih menjadi anggota dewan periode berikutnya, maka dia berjanji pada warga akan merenovasi pasar jadi bagus. Dan singkatnya, agenda politiknya selesai, Pansu pun bergegas balik ke kantornya. Setibanya di kantornya, Pansu mendapat tamu. Tamu itu adalah Dokja. Niat Dokja bertamu untuk menegur Pansu, sebab Dokja kesal karena akhir-akhir ini preman suruhan Pansu memaksanya untuk menjual kedai Sunflower. Di sini terungkaplah akar permasalahan baru, bahwa kedai Sunflower saat ini menjadi sengketa antara Dokja dan Pansu. Pansu sendiri berniat membeli kedai Sunflower karena di kawasan itu nantinya dia akan membangun pusat perbelanjaan dan hiburan malam. Namun proyek pembangunan Pansu ini terkendala masalah pembebasan lahan terakhir, yaitu kedai Sunflower milik Dokja. Dokja sendiri enggan menjual kedai itu, ada alasannya ya. Kedai tersebut bagi Dokja adalah kenangan satu-satunya dari almarhum suaminya dulu. Dan setelah Dokja melayangkan protes pada Pansu ini, dia pun pamit pergi sambil emosi ya. Sepulangnya Dokja di kedai, dia pun lanjut kerja lagi seperti biasanya membuat kimchi. Kebetulan dia dibantu Tae-sik yang saat ini belum punya kerjaan karena baru saja bebas dari penjara. Tae-sik yang menganggur merasa malu nih pada ibunya. Lantas setelah membantu ibunya di kedai, Tae-sik berkeliling kota untuk mencari pekerjaan baru. Singkatnya, setelah seharian berkeliling kota, Tae-sik berhasil mendapat pekerjaan di bengkel mobil bernama Wellbeing berkat keahliannya di bidang otomotif yang dia pelajari saat mendekam di dalam penjara. Kabar Tae-sik mendapat pekerjaan baru di bengkel dan tinggal di kedai Sunflower sampai ke Yanki temannya, geng. Antara percaya tidak percaya dia mendengar kabar tersebut ya. Lanjut malamnya di kedai lagi. Di atap kedai, Tae-sik berniat merokok sehabis makan nih, geng. Tadi sangka Choi memergokinya merokok dan membuat Tae-sik jadi sungkan. Choi pun menegur Tae-sik bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Tae-sik yang mendengar nasihat adiknya ini jadi merenung di kamar malam itu. Sembari merenungkan nasihat adiknya tadi, dia kembali membuka buku saku miliknya dan berkomitmen tidak akan merokok lagi dengan menyilang tulisan "No Smoking". Lanjut esok paginya,
Kabar diterimanya Tae-sik kerja di bengkel juga sampai ke pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian pun merespon kabar ini karena memang status Tae-sik masih bebas bersyarat. Maka Son ditugaskan oleh atasannya untuk mengawasi gerak-gerik Tae-sik. Sembari mengawasi Tae-sik dari dalam mobil polisi, Son pun menceritakan kisah masa lalu Tae-sik pada rekannya yang ikut berjaga. Flashback pun dimulai nih geng. Tepat 10 tahun yang lalu, kota ini pernah dikuasai oleh gangster bernama Dopil. Waktu itu Dopil punya anak buah yang dia percaya yaitu Changmu dan Yangki. Bersama dua anak buahnya itu, Dopil berhasil menjadi gangster penguasa kota. Namun kejayaan Dopil tiba-tiba hancur dalam 2 tahun saja. Tae-sik datang merebut wilayah kekuasaan Dopil dengan mudahnya. Alhasil, Dopil jadi emosi mengetahui banyak wilayahnya direbut oleh Tae-sik. Kemudian, dia menyusun siasat licik untuk balas dendam. Dopil berniat membunuh Tae-sik dibantu para anak buahnya nih geng. Namun sayangnya rencana pembunuhan itu justru berujung duel maut. Meski menang jumlah, Dopil Chase tidak mampu mengalahkan Tae-sik yang seorang diri ya. Bahkan Dopil harus meregang nyawa di tangan Tae-sik. Akibat insiden berdarah itulah, Tae-sik diringkus pihak berwajib dan dijebloskan ke dalam penjara selama 10 tahun. Sementara itu, Changmu dan Yangki digadang-gadang akan menjadi gangster penguasa kota berikutnya setelah tewasnya Dopil. Namun mereka justru harus berhadapan dengan Byung-jin, seorang gangster bengis musuh bebuyutan Tae-sik yang lain. Sebagai upaya menguasai kota, Byung-jin lebih cerdas. Dia menggunakan strategi dengan merangkul Pansu si mafia tanah. Tentu dengan kekuatan uang tanpa batas dari Pansu itulah yang membuat Changmu dan Yangki menyerah. Keduanya pun menyerah dan memutuskan gabung ke gengnya Pansu. Disitulah awal terbentuknya gangster besar di kota ini yang sekarang diketuai oleh Pansu. Flashback pun berakhir nih geng. Nggak kerasa aja nih setelah bercerita masa lalu Tae-sik yang panjang itu, ternyata jam kerja sudah selesai. Terlihat dari kejauhan, Tae-sik yang diawasi oleh Son pamit pulang pada bos bengkel. Disitulah Son dan rekannya segera keluar mobil untuk menyapa bosnya Tae-sik di bengkel itu. Di dalam bengkel, keduanya bertanya mengenai Tae-sik. Dan bos bengkel menjawab dengan mudahnya, Tae-sik itu pemuda baik dan tekun dalam bekerja. Dan sorenya beralih di kedai Sunflower. Choi yang baru pulang sekolah langsung ganti baju dan lanjut pergi ke tempat les. Tak lama Pansu dan Byung-jin melintas di jalanan depan kedai itu mengendarai mobilnya. Pansu bertanya pada Byung-jin, kira-kira kapan nih kedai tersebut bisa dibereskan? Byung-jin pun tak mampu menjawabnya geng, dan jelas hal itu membuat Pansu jadi marah padanya. Dia ingin segera masalah pembebasan lahan selesai dalam 3 minggu ke depan. Lanjut di tempat les, hari itu Choi terlihat pusing nih menyimak pelajaran les matematika dari bu guru. Untunglah tak lama waktu istirahat pun tiba, sembari rehat biar nggak gila mikir matematika mulu, Choi pun mengobrol dengan bu guru. Dia meminta tips supaya jago dalam matematika itu gimana bu? Namun saat mengobrol dengan bu guru, Choi terkejut melihat Tae-sik berada di tempat lesnya. Dia pun menyapa Tae-sik yang ternyata sedang melihati brosur pendaftaran universitas. Niat Tae-sik ke tempat les ini karena dia ingin mengambil kelas bahasa Inggris. Choi pun sempat tertawa mendengarnya. Dia lantas bertanya, apa Tae-sik bisa matematika? Dan Tae-sik menjawab, matematika adalah keahliannya. Bu guru yang ikut melihati obrolan kakak adik ini sempat heran ya. Dia tak menyangka pria itu adalah Tae-sik yang dia kenal. Kemudian bu guru menyapa Tae-sik dan keduanya lanjut mengobrol di taman. Ternyata usia antara Tae-sik dan bu guru seumuran. Keduanya adalah mantan kekasih yang terpisah karena waktu itu Tae-sik masuk penjara geng. Setelah saling bertegur sapa, Tae-sik yang tidak ingin membuka luka lamanya lantas pamit pergi. Di jalanan pulang menuju kedai, terlihat Choi begitu asik melihati gadget di sebuah toko elektronik. Tae-sik yang melihatnya mengerti jika Choi ingin membelinya. Namun ya apa daya, Tae-sik tidak punya uang untuk membelikan adiknya itu gadget. Ya daripada mikirin hal yang gak bisa kebeli, mending jajan cemilan aja deh. Keduanya pun ngobrol sambil jajan di pinggir jalan. Tak lama datanglah segerombol teman sekolahnya Choi melihat keduanya asik jajan. Tak disangka temannya Choi bernama Lee menyerang Tae-sik. Alasan Lee menyerang karena dia cemburu cintanya telah ditolak oleh Choi berkali-kali.
Lee mengira kalau Tae-sik adalah pacarnya Choi. Dia menduga karena Tae-sik inilah cintanya jadi ditolak. Saat diserang, yang Tae-sik lakukan hanya menepis serangan lawan ya. Dia tidak melawan karena telah bersumpah untuk tidak berkelahi lagi, geng. Namun serangan Lee dan teman-temannya makin brutal aja hingga membuat baju Tae-sik robek. Akhirnya identitas Tae-sik terbongkar. Lee CS pun berhenti menyerang saat melihati tato di tubuh Tae-sik. Mereka jadi ketakutan dan menyadari bahwa Tae-sik adalah gangster berbahaya. Lanjut malamnya di kedai, Tae-sik mengobati luka-luka tadi di kamarnya. Choi yang merasa bersalah karena telah menyeret Tae-sik ke dalam masalah pribadinya itu coba meminta maaf. Sembari meminta maaf, dia menyodorkan perban untuk Tae-sik merawat luka-lukanya itu. Dan cerita beralih pada Pan-su. Malam itu anak buahnya yang pentolannya terdiri dari Byung-jin, Chang-woo, dan Yang-ki mengucapkan selamat pada Pan-su bosnya ya. Karena si bos ini telah terpilih lagi menjadi anggota dewan periode berikutnya. Dalam pesta terbatas itu, Pan-su mengatakan ambisi berikutnya setelah berhasil menjadi anggota DPR yaitu pingin nyalon jadi wali kota. Dan tentu ambisi Pan-su tersebut akan didukung sepenuhnya oleh para anak buahnya. Kemudian mereka pun kembali membahas masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Jujur saja, Yang-ki dan Byung-jin sudah menyerah dengan urusan kedai Sunflower karena mereka tahu bakal menghadapi siapa di sana. Namun Chang-woo yang tak tahu akar permasalahannya malah sok keras. Dia nekat mengajukan diri untuk mengurus masalah penggusuran kedai Sunflower. Yang-ki yang mendengarnya lantas mengajak Chang-woo ke WC sebentar nih. Di WC dia menasihati Chang-woo agar tak gegabah. Namun tekad Chang-woo sudah bulat. Dia ingin membuat Pan-su bosnya terkesan. Kemudian lanjut esoknya. Bersama anak buahnya, Chang-woo menyerang kedai Sunflower nih geng. Saat memasuki kedai, Chang-woo justru kaget mengetahui Tae-sik di sana. Dia pun digertak oleh Tae-sik. "Woi, ini kedai nyokap gua. Lo cari mati ya?" Gertak Tae-sik penuh emosi. Chang-woo yang tak tahu jika Tae-sik tinggal di kedai tersebut jadi ketakutan ya. Dia segera meminta maaf pada Tae-sik sebelum mengacir pergi. "Edan, gua hampir mampus ucap Chang-woo panik. Segera setelah itu Chang-woo menemui Yang-ki. Dia kesal pada Yang-ki kenapa tadi malam Yang-ki tidak memberitahu padanya jika Tae-sik adalah anak angkat dari pemilik kedai Sunflower. Dia merasa dijebak oleh Yang-ki. Akibatnya terjadi adu mulut di antara keduanya. Berita tentang Tae-sik ini juga sampai pada bos Pan-su lewat Byung-jin ya. Tentu Pan-su terkejut mengetahui Tae-sik telah bebas nih. Dia pun marah pada Chang-woo dan Yang-ki yang tak segera memberitahunya sejak awal. Lanjut sorenya di kedai, Choi dan Tae-sik semakin akrab berkat kejadian kemarin nih geng. Choi pun meminta tolong pada Tae-sik untuk mengajarinya matematika. Sebab pas di tempat les kemarin Tae-sik pernah berujar tuh padanya jika dirinya jago dalam matematika. Disinilah Tae-sik menunjukkan kebolehannya dalam berhitung. Dan hasilnya Choi sedikit demi sedikit memahami matematika berkat diajari oleh kakaknya itu. Kemudian malamnya selepas belajar bersama tadi, diam-diam Tae-sik sudah menerima gaji pertamanya dari bengkel. Dia pun memberi kejutan pada Dokja ibunya dengan membelikan sepatu. Tae-sik juga membelikan Choi gadget yang sudah lama diidam-idamkannya. Merasa senang sudah berhasil membelikan keluarganya hadiah, kemudian Tae-sik lanjut belajar bahasa Inggris di kamarnya lagi. Dia meluangkan waktu sebentar untuk membuat tulisan di buku saku miliknya. Dia menulis memberi hadiah dan kemudian menyilangnya. Lanjut esoknya, Tae-sik menyempatkan belajar lagi bersama Choi. Ketika belajar bersama Tae-sik, Choi melihat sebuah buku saku kecil milik Tae-sik di atas meja. Lantas dia iseng mengambilnya. Dia lalu membaca isi buku saku itu yang berisikan diari absurd milik Tae-sik. Kemudian Tae-sik menjelaskan pada Choi. Buku saku tersebut adalah barang berharga baginya. Buku itu menjadi berharga karena merupakan pemberian Dokja ibunya waktu menjenguk Tae-sik di penjara dulu. Bagi Tae-sik, buku tersebut sebagai bentuk dukungan moral dari sang ibu angkat ketika Tae-sik terpuruk di dalam penjara. Di dalam buku itu, Tae-sik selalu mencatat segala momen hidupnya di penjara.
Uniknya, jika Tae-sik merasa cukup puas dengan sebuah momen apapun itu, pasti dia akan selalu menulisnya di buku dan menyilangnya. Mendengar cerita haru dari Tae-sik ini membuat Choi makin penasaran nih geng. Dia pun lanjut membaca isi buku saku itu. Di dalam buku tersebut, Choi menemukan sebuah catatan yang belum tersilang, yaitu berlibur. Dia lantas iseng menyilang tulisan tersebut dan tentu Tae-sik menjadi senang dengan coretan silang adiknya ya. Sebab pada esoknya di hari Minggu, mereka pun memutuskan berlibur sekeluarga untuk mengabadikan momen bahagia ini. Beberapa hari setelah momen liburan berlalu, tak disangka Tae-sik disapa oleh Byung-jin sepulang kerja. Lihat Byung-jin sekarang cacat dengan tongkatnya, Tae-sik baru sadar. Dialah yang dulu membuat Byung-jin cacat saat duel. Tae-sik lantas meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu yang mengakibatkan kaki Byung-jin cacat. Namun bukan itu yang hendak Byung-jin bicarakan. Dia menyapa hanya untuk sekedar mengingatkan Tae-sik. Byung-jin memberitahunya jika Pansu bosnya hendak membangun pusat perbelanjaan di daerah kedai Sunflower. Byung-jin menyarankan pada Tae-sik untuk lebih berhati-hati karena Pansu bosnya berwatak licik. Dia tak segan menghalalkan segala cara demi tujuannya itu. Tak disangka nih, pertemuan keduanya ini justru terlihat oleh anak buah Yangki yang kebetulan lewat ya geng. Mereka lantas segera melapor pada Yangki. Kemudian setelah mendapat informasi barusan, Yangki pun menemui Changmu untuk berdiskusi. Dalam diskusi mereka, keduanya menduga jika pertemuan antara Byung-jin dan Tae-sik adalah upaya bos Pansu untuk merekrut Tae-sik menjadi anggota baru gengnya. Tentu keadaan ini akan mengancam karir mereka berdua di dalam geng. Akhirnya mereka pun sepakat bekerja sama nih. Dalam kerjasama keduanya, Yangki setuju untuk menghandle Tae-sik. Sedangkan Changmu akan membereskan proses pembebasan lahan kedai Sunflower. Rencana ini dibuat agar bos Pansu terkesan dengan kinerja mereka. Lanjut esoknya, hari itu hari spesial bagi Tae-sik. Ditemani Choi, Tae-sik pun pergi ke rumah sakit. Akhirnya setelah sekian lama bekerja, dia bisa menabung untuk biaya hapus tatonya nih geng. Proses hapus tato ini lumayan menyita waktu ya, hingga malam hari. Selesai menghapus beberapa bagian tato di lengannya, keduanya lanjut pulang nih. Sebelum pulang, mampir dululah beli cemilan di pinggir jalan. Di sini Choi mengajak Tae-sik untuk kuliah di universitas yang sama tahun depan, sembari menunggu Choi lulus SMA sebentar lagi tentunya. Mendapat ajakan ini membuat Tae-sik jadi bahagia nih geng. Dia kembali menyempatkan menulis catatan singkat di buku sakunya. Dia menulis kuliah bareng adik Choi. Kemudian lanjut esoknya lagi. Kali ini kedai Sunflower dalam masalah besar. Changmu bersama anak buahnya menghancurkan kedai Sunflower. Choi yang kebetulan baru pulang di kedai berusaha melawan ketika melihat ibunya dianiaya. Namun apalah daya, dia hanya seorang gadis kecil. Tak mau menyerah, Choi pun bergegas pergi meminta bantuan pada Tae-sik yang sedang bekerja di bengkel. Tentu Tae-sik yang mendengar kabar ini langsung berspekulasi jika itu adalah ulah Pansu si mafia tanah. Dia pun pulang ke kedai yang apesnya sudah berantakan. Lihat ibunya jadi sedih karena kedainya rusak. Malamnya Tae-sik menemui Changmu di tongkrongan mereka. Di sana Tae-sik bertanya pada Changmu yang ketakutan dengan kedatangannya itu ya. Dia bertanya di mana alamat kantornya Pansu. Dan esoknya setelah berhasil mendapatkan alamat kantornya Pansu, Tae-sik izin cuti setengah hari untuk menyelesaikan masalah kemarin. Dia pergi ke kantornya Pansu untuk bertamu dengan sopan. Di kantor itu justru Tae-sik ditawari gabung ke gengnya Pansu. Namun tentu Tae-sik menolaknya. Sebab tujuannya bertamu yaitu untuk memperingatkan Pansu dengan sopan. Tuan, saya sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi. Jadi tolong bantu saya untuk menepati janji itu. Ucap Tae-sik tegas sebelum dia pergi. Di sisi lain cerita nih geng, Yangki menelpon Son polisi setempat. Yangki mengabarkan kalau sebentar lagi Tae-sik akan berbuat onar. Yangki menyarankan pada Son untuk menyiapkan borgol dan membawa kembali Tae-sik ke dalam penjara. Dan benar saja, kini gantian Yangki beraksi.
Dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Tae-sik di bengkel tempatnya bekerja. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga menganiaya bos pemilik bengkel itu. Tujuannya tentu agar Tae-sik tersulut emosi dan menyerang balik mereka. Namun respon Tae-sik tak bisa tertebak nih. Dikiranya Yangki Tae-sik akan menghajar balik anak buahnya. Justru dia malah tak melawan sedikit pun. Dengan sekuat tenaga, Tae-sik hanya berusaha keras melindungi bosnya yang ikut dihajar. Tentunya misi Yangki menjebloskan Tae-sik ke dalam penjara gagal total nih. Ternyata cara seperti ini tak cukup ampuh membangunkan monster dalam diri Tae-sik. Malamnya setelah tadi siang Tae-sik digebukin rame-rame, masalah belum selesai geng. Tadi undang Lee bertamu di kedai Sunflower ketika Tae-sik sedang membantu ibunya beberes. Akibat terbakar api cemburu, Lee nekat menjatuhkan harga diri Tae-sik dengan mengungkit masa lalunya. Faktanya, Tae-sik adalah pembunuh Dopil. Dopil sendiri ternyata merupakan anak kandung Dokja. Tak sengaja Choi yang baru pulang mendengar percakapan ini. Dia kaget setelah mengetahui bahwa Tae-sik adalah pelaku pembunuh Dopil kakak kandungnya. Seperginya Lee dari kedai itu, Dokja lantas coba meluruskan masa lalu ini pada Choi anaknya ya. Dia menjelaskan alasannya mengangkat Tae-sik sebagai anak angkat. Awal kematian Dopil dulu, Dokja memang pernah menyimpan dendam pada Tae-sik, si pelaku pembunuh anak sulungnya itu. Namun setelah masa berkabung Dopil selesai, dia menyempatkan mengunjungi Tae-sik di penjara untuk melihat seperti apa sosok pembunuh anaknya ini. Seketika saat dijenguk oleh Dokja, waktu itu Tae-sik langsung meminta maaf padanya dengan berlinang air mata geng. Pada akhirnya Dokja merasa iba pada Tae-sik yang mengaku menyesal. Dokja baru tersadar sebenarnya Tae-sik ini anak baik. Dia hanya membela diri karena Dopil anaknya yang memulai perkara duluan. Disitulah Dokja mengamati Tae-sik selama 10 tahun terakhir ini dan sering menjenguknya ya. Dia pun menyimpulkan bahwa Tae-sik memanglah anak baik. Akhirnya di suatu titik Dokja pun memutuskan untuk mengangkat Tae-sik sebagai anak angkatnya. Choi yang mendengar kronologi cerita sebenarnya dari sang ibu menjadi terbuka pikirannya. Dia pun juga sependapat dengan ibunya. Tae-sik memanglah sosok yang baik. Jika diingat-ingat, memang Dopil kakaknya yang justru selalu kurang ajar pada ibunya. Bahkan kalau diingat lagi, Dopil pernah tega memukuli ibunya hanya demi meminta uang untuk mabuk-mabukan. Choi pun malah bersyukur Dopil kakaknya tewas karena tak ada lagi yang bisa menyakiti ibunya. Berkat penjelasan dari Dokja inilah, mulai saat ini Choi akan menganggap Tae-sik sebagai kakaknya sendiri. Segeralah Choi menemui Tae-sik di atap yang merasa bersalah telah membunuh Dopil. Tae-sik pun bilang pada Choi mau pamit pergi jika memang dirinya sudah tidak diterima lagi di keluarga ini. Namun Choi mencegahnya. Justru dia bersyukur kehadiran Tae-sik di keluarganya telah memberikan kebahagiaan. Lanjut esoknya, buntut dari kejadian kemarin, Dokja makin geram karena hidupnya selalu diusik. Dia datang ke tempat fotokopi untuk mengkopi buku harian milik Dopil yang dia simpan. Dalam buku itu berisi kesaksian Dopil anaknya atas tindak kriminal Pansu selama ini. Kemudian setelah mengkopi buku diari Dopil, Dokja nekat datang ke kantor Pansu untuk mengancam si DPR brengsek ini. Dia mengancam Pansu dengan buku milik Dopil anaknya yang berisikan kesaksian atas tindak kriminal Pansu. Dokja mengancam jika Pansu masih terus mengusik kehidupannya, maka Dokja akan mempublish buku diari anaknya itu pada media agar Pansu lengser dari kursi DPR dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah mengancam dengan keras, lantas Dokja pun pergi berlalu. Seperginya Dokja itu tentu Pansu yang licik tidak kekurangan siasat ya. Dia merencanakan serangan balik pada Dokja yang telah berani mengancamnya geng. Kebetulan Byung-jin yang ada di kantor mengetahui rencana bosnya ini. Dan malamnya dia pun segera menelpon Tae-sik dan memperingatkannya agar lebih berhati-hati pada Pansu. Kemudian Tae-sik segera pulang untuk melihat keadaan ibunya. Setibanya di kedai, dia melihat ibunya mabuk-mabukan karena depresi hidup keluarganya terus diusik oleh Pansu. Dan esoknya di tongkrongan Changmu, dia dan gengnya sedang berolahraga. Terlihat di sana Lee mengajukan diri untuk gabung ke dalam gengnya Changmu ini dengan berlutut sembari melihat Changmu olahraga ya. Setelah disetujui gabung ke dalam gengnya Changmu, Lee mendapat misi pertamanya geng.
Misi pertamanya yaitu membuat teror pada keluarga Tae-sik dengan menyerang Choi, adiknya Tae-sik. Benar saja, esok paginya ketika Choi hendak berangkat sekolah, Lee datang menyerang Choi dengan memukulnya pakai batu bata sembari mengendarai motor. Akibat teror ini, Choi pun kritis di rumah sakit karena gegar otak. Di sini Tae-sik segera menjenguk adiknya itu ketika mendapat kabar bahwa adiknya masuk rumah sakit. Tak lama setelah menjenguk Choi, Tae-sik dan Dukja pun lanjut pulang. Dalam perjalanan pulang, Dukja pun menyadari bahwa dia telah berurusan dengan penguasa zolim. Sesampainya di rumah, dia pun berdiskusi dengan Tae-sik. Dukja mengaku menyerah dan memutuskan untuk mengalah sajalah. Kali ini dia ikhlas menjual kedai Sunflower karena tidak ingin keluarganya menjadi korban lagi. Setelah mendengar kesaksian ibunya yang memilih berdamai dengan Pan-su, Tae-sik segera menelpon Byung-jin untuk membuat janji ketemuan dengan Pan-su. Byung-jin pun menyuruh Tae-sik untuk datang saja ke bar Oracle. Setibanya di bar Oracle, Tae-sik menemui Pan-su dan gengnya. Dia memberitahu jika dirinya dan keluarga akan meninggalkan kota. Maka silahkan kedai Sunflower dibeli oleh Pan-su. Namun Pan-su yang memang licik sedari orok tidak melepaskan Tae-sik begitu saja ya geng. Dia meminta salah satu tangan Tae-sik sebagai upeti tanda damai untuk dipotong syarafnya agar Tae-sik cacat. Belum puas sampai di situ saja, seperginya Tae-sik dari bar itu, diam-diam Pan-su menugaskan Yangki untuk menghabisi Dukja dan melenyapkan buku diari milik Dopil. Pada akhirnya Dukja pun dibunuh malam itu oleh Yangki dan gengnya. Namun ya karena ada perlawanan, anting-anting Yangki pun terlepas di TKP tanpa dia sadari. Sedangkan Tae-sik sendiri yang selesai menemui Pan-su tadi lanjut pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Choi adiknya. Selesai menjenguk adiknya yang belum siuman, dia pun lanjut pulang aja. Sesampainya di kedai, Tae-sik terkejut melihat Dukja ibunya tewas tergantung. Tak lama polisi datang untuk menyelidiki TKP dan menyimpulkan bahwa kasus ini murni bunuh diri. Mendengar pemaparan dari polisi, Tae-sik tetap tidak percaya begitu saja geng. Sebab dia menemukan anting milik Yangki di TKP. Disitulah Tae-sik curiga jika ibunya dibunuh. Dalam hari-hari masa berkabung itu, beruntungnya Tae-sik masih punya orang yang peduli padanya. Seperti bos bengkel, bu guru les mantannya Tae-sik dan tetangganya. Pada akhirnya, kedai Sunflower dibongkar tanpa dibeli sepeser pun oleh Pan-su nih geng. Dan Tae-sik hanya bisa mengikhlaskannya. Dalam kesedihannya itu, dia hanya bisa menemani Choi yang mulai siuman di rumah sakit. Selama masa berkabung ini, Choi belum tahu kalau ibunya sudah meninggal. Apalagi Tae-sik tidak mau cerita pada adiknya yang belum sembuh. Sepulang menjenguk adiknya itu, Tae-sik balik ke rumah duka ya. Dia memandangi foto keluarganya dan semakin sedih hingga memutuskan untuk mabuk-mabukan lagi. Akibat dirinya mulai dikuasai oleh efek minuman keras dan kesedihan. Monster dalam diri Tae-sik pun mulai kembali. Sementara itu, malam peresmian bar Oracle resmi digelar oleh bos Pan-su. Dia bangga dengan kesuksesannya membebaskan lahan di sekitar kedai Sunflower. Dan tentu tak lama Tae-sik mendatangi perayaan itu seorang diri dalam keadaan setengah teler nih. Dengan penuh emosi, dia berkata, "Woi bangsat, asal kalian tahu, gua berusaha jaga sumpah ini selama 10 tahun. Tapi kalian paksa gua untuk melanggar sumpah yang gua buat. Kalian rebut segalanya dari gua. Dasar bajingan. Oke, kalau gitu mau kalian. Lo lancang, gua garang," ucap Tae-sik penuh emosi. Sebelum dia mengamuk, Tae-sik sempat menyuruh Byung-jin untuk pergi meninggalkan tempat itu jika tidak ingin terluka. Dan setelah Byung-jin pergi, duel kematian pun dimulai. Singkatnya, Pan-su dan gengnya berhasil dibantai oleh Tae-sik seorang diri nih. Meski begitu, Tae-sik juga terluka parah karena duel ini. Dia pun ikut lenyap dalam kobaran api yang membakar seisi gedung. Lanjut beberapa bulan kemudian, Choi sudah lulus SMA nih. Kini dia diterima di universitas terbaik di Korea Selatan di jurusan matematika lewat jalur beasiswa. Bahkan Choi juga menjabat sebagai asisten dosen karena prestasinya itu geng. Kini fokus Choi adalah menata masa depannya.
Meski terkadang dia teringat kenangan bersama ibu dan kakak angkatnya. Cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.